Big Question Term 1 untuk agama Islam kelas 23. Dengan cara apa komunitas beradaptasi? Baik, untuk memahami Big Question-nya, mari kita pahami dulu dua kata berikut ini, yaitu yang pertama komunitas dan yang kedua adalah beradaptasi. Apa sih arti komunitas? Siapa yang tahu arti komunitas? Ya, salah satu arti dari komunitas adalah kumpulan orang. Bisa jadi kalau satu orang bukan komunitas namanya. Kalau lebih dari 2 atau 3 orang, makanya namanya dinamakan komunitas, ya. Ini ada contohnya. Nah, kalau kita yang beragama Islam, kalau kumpulan orang Islam disebutnya muslim. Kata kedua yaitu adaptasi. Apa itu adaptasi? Ya, salah satu artinya adalah menyesuaikan diri. Ya, atau bisa juga dikatakan mengikuti aturan atau kebiasaan untuk menyesuaikan diri. Jadi, ketika kita menyesuaikan diri dengan mengikuti aturan yang ada atau kebiasaan yang ada, berarti kita beradaptasi. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau di Indonesia, biasanya kalau bertemu menyapa dengan orang yang lebih tua, baik itu kakak atau orang tua, paman, bibi, kakek, nenek, biasanya kita cium tangan. Nah, orang asing, ya, orang luar negeri yang ada di Indonesia, mereka pun beradaptasi. Mereka pun ketika berada di Indonesia, ya mereka beradaptasi. Salah satunya lihat gambar ini, ya. Ini ada pemain sepak bola dan dia ada temannya yang lebih muda. Ketika masuk lapangan dia cium tangan. Seperti ini. Ini adalah kebiasaan di negara kita di Indonesia, ya, khususnya lagi untuk orang yang Muslim, ya. Lalu bagaimana di negara lainnya? Kalau di negara lainnya, ya cukup bersalaman. Ya, ketika kita ada di negara tersebut, maka kita ikut aturan yang ada atau kebiasaan yang ada. Contohnya lain, ketika di India, ya mereka menyapanya dengan seperti ini. Ataupun ketika kita di negara Jepang misalkan, kita menyapanya dengan membungkukkan badan seperti ini. Ketika kita ikut seperti ini, namanya kita beradaptasi atau menyesuaikan diri. Ya, baik. Kalau sekarang bagaimana Pak Fahri? Kalau sekarang tuh seperti ini, ya karena kita karena pandemi corona, ya makanya ketika kita menyapa orang, kita pakai masker, lalu kita cukup seperti ini dan hampir semuanya seperti ini di tempat manapun, di negara manapun, sebagian besar ya kebanyakan seperti ini cara salamannya. Jadi kita cukup seperti ini untuk sekarang karena corona. Ketika kita melakukan ini, namanya kita beradaptasi atau menyesuaikan diri. Lalu pertanyaannya, kita kembalikan kepada pelajaran agama Islam. Nah, bagaimana kita memahami big question-nya? Maka kita adaptasi. Kita sesuaikan pertanyaannya menjadi bagaimana cara Muslim. Kalian sudah tahu arti Muslim kan, yaitu kumpulan orang Islam menyesuaikan diri agar taat atau nurut kepada Allah. Ya, jadi bagaimana cara Muslim menyesuaikan diri agar taat atau nurut kepada Allah? Salah satu di antara banyak caranya, ada 2 caranya yang utama. Taat atau nurut kepada Allah, yaitu dengan cara kita kerjakan perbuatan baik yang disukai Allah, dan kita jauhi perbuatan buruk yang dilarang Allah. Ketika kita sudah kerjakan perbuatan baik yang disukai Allah dan kita jauhi perbuatan buruk yang dilarang Allah, maka kita ikut aturan Allah. Jadi rules-nya dari Allah. Contohnya apa Pak Fahri? Contoh dari kerjakan perbuatan baik yang disukai Allah banyak sekali. Ya, kita lihat ini ada gambarnya. Antara lain, sholat. Itu perbuatan baik disukai Allah. Suka menolong.
suka berbagi, rendah hati. Apa maksudnya rendah hati? Rendah hati artinya berteman dengan siapa saja, ya, berteman dengan tidak membeda-bedakan teman, ya, itu namanya rendah hati. Tidak sombong, ya, tidak sombong. Rendah hati lawannya sombong, ya. Lalu apalagi perbuatan baik yang disukai Allah? Sopan. Lalu apalagi? Nurut atau taat kepada orang tua. Contoh yang lainnya rajin. Contoh lainnya sabar. Contoh lainnya jujur. Dan contoh lainnya berkurban atau berkurban atau sharing daging sembelihan yang kita lakukan. Ini sebentar lagi kita mau ada Idul Adha, ya. Kita berkurban, kita sharing. Itu namanya kita berbuat baik yang disukai Allah. Lalu contoh perbuatan buruk yang dilarang Allah yang harus kita jauhi apa? Contohnya banyak. Di antara contoh-contohnya yaitu gangguin sholat. Nah, ini perbuatan buruk. Ini dilarang oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Contoh lainnya, sakiti hewan. Contoh lainnya berantem. Contoh lainnya sombong. Nah, sombong ini lawannya dari rendah hati, ya. Tidak boleh. Itu dilarang Allah. Perbuatan buruk yang dilarang Allah salah satunya adalah sombong. Contoh lainnya, berbohong. Contoh lainnya, bully teman, bully siapa saja, itu tidak boleh. Itu dilarang Allah. Itu merupakan perbuatan buruk yang dilarang Allah. Contoh lainnya, kasar. Kasarnya bisa teriak-teriak, bisa ngomongnya nggak baik, dan seterusnya. Contoh perbuatan buruk yang dilarang Allah lainnya yaitu males-malesan. Contoh lainnya cuek. Dan contoh lainnya adalah pelit. Nah, ini adalah beberapa contoh daripada perbuatan baik yang disukai Allah dan perbuatan buruk yang dilarang Allah. Ketika kita sudah mengerjakan perbuatan baik yang disukai Allah dan kita jauhi perbuatan buruk yang dilarang Allah, berarti kita sudah mengaplikasikan atau kita sudah praktekkan beradaptasi, ya. Kita sudah beradaptasi dengan kita sudah menjawab big question, yaitu kita muslim menyesuaikan diri agar taat dan nurut kepada Allah. Baik, sekian.